sedikit mengkhawatirkan dan mengejutkan bagi saya. Nah, ibu rumah tangga ini kan cuma megang sutil sama apa sih, pisau dapur Pak Yudi. Iya. Jadi seperti apa mekanisme sehingga kemudian ibu rumah tangga ini menjadi salah satu populasi yang kemudian berisiko, Pak? Ya, ini yang kemungkinannya lebih banyak dari para suami. Dari suami. Ya, kita nggak tahu suaminya sudah kemana, gitu kan. Hingga di tikungan mana, jajan di mana, gitu ya. Orang anak SMA itu sudah terbiasa ciuman bibir, SMP pun juga mungkin sudah dilakukan. Apakah ini juga sesuatu yang bisa menjadi faktor resiko gitu ya, Pak Yudi Kuning? Ciuman bibir atau French kiss tadi, ya kalau dibilang di cairan air liur ada yang pamilnya itu bergalon-galon air liur. Ya mungkin kalau ciumannya sama minum air liurnya bergalon-galon mungkin bisa. Mohon maaf, dia sampai ada darah misalnya. Oh gitu, ada darah pada saat ciuman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi teman-teman semua, sahabat podcast Prohead NTB Network dimanapun berada. Setelah lama libur ya, setelah Lebaran, kemudian banyak kegiatan juga, kita ada Rakasda sebelumnya. Jadi banyak sesi podcast yang kita lewati. Nah, hari ini kita mulai podcast perdana untuk sesi yang ke-9 kalau tidak salah. Hari ini kita mulai sesi podcast. Dan hari ini teman-teman sahabat Prohead NTB Network dimanapun berada, kita akan membahas satu isu yang sedang banyak dibicarakan. Walaupun bukan isu yang baru, tapi sedang banyak dibicarakan. Kemudian kita juga mendatangkan narasumber yang memang mengerjakan ini setiap hari dan sangat menguasai bagaimana isu ini berkembang di masyarakat dan penanganannya. Hari ini kita akan berbicara tentang HIV/AIDS. Kemudian bersama kita hari ini sudah ada dua orang narasumber keren kita dari Yayasan INSET. Nah, kita sapa dulu nih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan datang di podcast kita. Selamat Lebaran juga nih. Mohon maaf lahir batin, mumpung masih suasananya ya Pak. Tadi kita udah kenalan Pak, tapi masyarakat juga tentu pengen tahu ya siapa sih yang hadir hari ini, kemudian dari mana, apa yang dilakukan, sehingga kemudian kita bisa menggali lebih banyak informasi tentang hal ini. Mungkin kita mulai dari Bu Ning, mohon memperkenalkan diri Bu. Nama saya Ning, saya pendamping ODA dari Yayasan INSET. Terima kasih. Terus Pak Tidak? Oke, saya Yudi Kusnagi, saya koordinator program di Yayasan INSET. Oke, nah tadi dari kenalan itu Pak, saya ketemu dua kata yang mungkin kita perlu perlebar ya informasinya. Pertama INSET, lalu kedua ODA. Nah, kita mulai dari yang mana dulu nih? Kayaknya mulai dari INSET dulu, atau mulai dari ODA dulu ya, karena nanti akan membahas ke belakangnya. ODA ini sebenarnya tadi itu ODA itu kata atau singkatan atau apa Bu? Mungkin bisa dari Bu Ning dulu, mungkin bisa menyampaikan itu. ODA itu sebutan untuk teman-teman yang sudah positif atau bisa juga dibilang singkatannya. ODA itu orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Nah, tapi sekarang sudah ada sebutan barunya yaitu ODIV. Itu satu kata juga. Orang dengan HIV/AIDS. ODIV. Ya. Oke, itu nomenklaturnya ada berupa. Intinya ODA ini atau ODIV ini adalah pasiennya ya. Jadi orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang dia mengalaminya. Ya. Itu disebut ODA. Kemudian yang kedua INSET. Nah ini mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan ke kita. Yayasan INSET ini apa Pak, bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama di NTB? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Yayasan INSET itu sendiri adalah singkatannya, bukan informasi selebriti, yaitu INSET. Tadinya saya pikir itu, soalnya mirip ya. INSET itu inisiatif sehat. Inisiatif sehat. Okay. Jadi awalnya kami di 2007 dulu memang kelompok KDS Plus namanya, kelompok dukungan sebaya untuk teman-teman yang positif HIV. Nah, kemudian berkembang dan sampai saat ini kami mempunyai beberapa program yang terkait dengan penanggulangan HIV. Yang pertama adalah program penjangkauan atau outreach. Itu adalah program yang kami melakukan edukasi, sosialisasi di lapangan terhadap teman-teman yang beresiko terkena HIV. Dalam hal ini ada 3 komunitas. Yang pertama adalah
GWL atau yang dalam bahasa umum kita sebut dengan LGBT. GWL. GWL ini bahasa programnya adalah gay, waria, dan lelaki yang seks dengan laki-laki. Oh, gay, waria, dan laki-laki yang seks dengan laki-laki. Oke. Nah, kalau dalam bahasa umum itu disebut LGBT. LGBT ya. Kemudian yang kedua ada komunitas PSP, pekerja seks perempuan. PSP. Ya. Nah, yang dalam bahasa umum mungkin ada yang menyebut PSK, WCS, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah penasun atau pengguna narkoba suntik. Pengguna narkoba suntik. Ya, kalau yang dalam istilah kerennya abuse gitu kan. Karena injection drug users, jadi Injection pengguna drug narkoba abuse. suntik. Nah, kemudian di samping ketiga penjatuhan tersebut, kami juga kemudian setelah melakukan sosialisasi dan edukasi, mendekatkan teman-teman yang resiko ini ke layanan. Jadi kami mengantar juga teman-teman ini ke layanan untuk diperiksa status HIV-nya. Oke. Jadi metodenya ada dua. Yang pertama itu mandiri. Mandiri artinya kami mengajak teman-teman ini ke layanan, diantarkan. Kemudian yang kedua itu adalah mobile. Kami yang mengajak layanan ke tempat teman-teman ini. Oh, Jadi ada dua sistem. Dan yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan itu salah satunya ya Mbak Ning ini. Jadi dia pendamping ODA yang mendampingi teman-teman yang sudah positif HIV untuk kemudian melakukan pengobatan dan dipantau kepatuhannya. Oke, Jadi ada disosialisasikan, diantar untuk memeriksakan status HIV-nya. Kemudian kalau dia positif dia didampingi. Berarti ini saya mencoba membagi sequelnya menjadi 3 Pak ya. Pendampingan nanti kita bicarakan, kemudian layanan nanti sekarang kita di awalnya dulu ya di penemuan kasus istilahnya ya. Berarti Insight juga punya mapping Pak ya, komunitas-komunitas beresiko yang kemudian akan kita lakukan screening seperti itu Pak ya? Ya, Kerjanya di lapangan sendiri kami mempunyai namanya PL atau peer leader yang memang kontrak di kami yang tugasnya di lapangan. Oke. Nah, di bawah peer leader ini kemudian ada namanya PE, peer educator. Peer educator ini diambil dari teman-teman yang sebaya. Misalnya dia dari komunitas kita yang akan kita jangkau komunitas PSP, maka educatornya juga dari pekerja seks perempuan. Oh gitu. Kenapa demikian? Karena kecenderungan orang akan gampang menerima ketika yang datang ke dia itu adalah sebaya Temannya tentang sendiri dia. gitu ya. Kalau misalnya anak-anak tongkrongan dan misalnya yang seusia, yang kemudian satu sekolah, misalnya kan satu tempat kerja, itu cenderungan lebih cepat masuk. Nah, termasuk kita yang satu profesi misalnya. Oke. Kalau yang teman-teman GWL begitu juga yang sama-sama perilakunya seperti itu. Nah, itu yang penekanannya. Kemudian dari PL dan PE inilah dia yang kemudian melakukan sosialisasi, mengedukasi teman-teman ini pentingnya mengetahui status HIV-nya. Status HIV-nya ya. Ya, kalau ternyata negatif, ya kami anjurkan untuk memelihara perilaku seksual tidak berisikonya tersebut. Tetapi tetap tes secara rutin minimal 3 sampai 6 bulan. Minimal 3 sampai 6 bulan. Jadi pada komunitas yang berisiko itu disarankan untuk tetap melakukan tes secara rutin. apa ya, inisiatifnya ya, secara mandiri gitu untuk tes rutin setiap 3 sampai 6 bulan ya. Karena kadang-kala kan HIV-nya ada namanya Windows period atau periode jendela. Iya. Di mana virus sudah masuk ke dalam dirinya, dia sudah bisa menularkan HIV kepada orang lain, tetapi ketika dites belum terdeteksi. Karena tubuhnya belum mengeluarkan antibodi terhadap virus tersebut. Nah, itulah perlunya kalau kemudian dia tes 3 bulan atau 6 bulan lagi kan sudah kelihatan ya kalau memang dia berada di Windows period tadi. Oke, misalnya Pak, saya adalah komunitas berisiko. Ini kita masih berbicara di aspek kali ini kan. Saya adalah komunitas berisiko. Kemana Pak? Saya pengen tes mandiri. Kemana biasanya saya harus mencari? Apakah Insight punya layanan khusus atau saya tinggal ke puskesmas yang memang disarankan oleh Insight atau seperti apa Pak? Mekanismenya gitu. Insight sendiri memang tidak punya klinik khusus untuk tes HIV, tetapi di kota Mataram khususnya ada di NTB secara umum itu hampir semua puskesmas itu sudah bisa untuk tes HIV. Di kota Mataram itu ada 11 puskesmas, kemudian ada rumah sakit juga bisa tempat tes HIV. Tapi di 11 puskesmas itu sudah bisa. Ya.
tadi saya kira sudah sangat ini ya, sudah kalau saya coba elaborasi, jadi sebenarnya layanan untuk teman-teman ini sudah sangat komprehensif ya, mulai dari penemuan kasus, kemudian layanan sampai pendampingan pun sangat komprehensif. Saya ingin coba sedikit masuk ke substansi HIV ini sendiri sedikit Pak Yudi dan Bu Ning, karena ini tentu akan menjadi media edukasi kita juga kepada masyarakat. Hal-hal substansif yang sering ditanyakan sebenarnya, walaupun ini bukan isu yang baru sebenarnya, tapi masyarakat masih HIV/AIDS itu apa sih sebenarnya? Penyebabnya apa? Kemudian kalau kita katakan tadi Pak, komunitas atau populasi berisiko itu yang mana saja? Apakah saya misalnya, saya tenaga kesehatan, apakah saya berisiko terkena? Karena saya tidak tahu, kan kita tidak, virus ini kan tidak terlihat ya. Kemudian apa yang harus saya, lazimnya pertanyaan masyarakat terhadap penyakit, apa yang harus saya lakukan untuk menghindari? Kemudian kalau sudah terkena, apa yang harus saya lakukan? Mungkin bisa sedikit Pak Yudi dan Bu Ning ya, dari setelah sekian lama dari 2004 kalau tidak salah Pak yang berkecimpung di dunia ini, bisa nggak kita sedikit diceritakan hal-hal substantif terkait informasi itu? Mulai dari pertama, apa sih HIV/AIDS ini Pak sebenarnya? Ya, berbicara HIV, orang sering kan HIV dan AIDS memang karena itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya memang juga secara pengertian memang terpisah. Sebenarnya berbeda ya? Ada pengertian. Okay. HIV itu sendiri kalau kita singkatannya gitu kan, akronimnya Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi secara pengertian kalau kita lihat ya bahasa umumnya, kalau HIV itu adalah virusnya. Virusnya ya. Ya, kemudian AIDS-nya itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Nah, jadi kan ada pemisahan di sini, virus HIV itu virus yang menyebabkan terjadinya AIDS ini. Nah, AIDS itu adalah sekumpulan penyakit atau gejala yang disebabkan oleh HIV tadi. Jadi semacam ini ya, HIV ini ada virus penyebabnya, karena AIDS ini adalah sekumpulan gejala penyakit yang muncul karena adanya virus ini sendiri. Dan biasanya sih jadi satu dia, kalau sudah ada HIV-nya pasti AIDS ya, pasti memunculkan gejala ya seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya dalam perjalanannya orang yang terkena HIV itu bisa saja tidak sampai pada sindrom AIDS. Bisa saja tidak menunjukkan sindrom. Ada gitu ya. 4 fase gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa ketika orang sudah tes HIV, kemudian dia kalau bahasa awalnya itu reaktif, ketika kita tes misalnya reagen pertama dia positif, itu reaktif istilahnya. Nah, ketika sudah ditegakkan diagnosa sampai 3 reagen itu baru dibilang positif. Setelah 3 reagen ya? Iya. Nah, ketika dia sudah positif itu, maka agar dia tidak sampai ke AIDS tadi harus segera dihubungkan dengan layanan pengobatan. Seperti itu. Jadi dengan pengobatan yang rutin, dengan kepatuhan dan juga didampingi oleh teman-teman pendamping ini, maka HIV itu tidak berkembang ke arah sekumpulan gejala penyakit tadi. Mungkin kita banyak miss di situ Pak ya. Jadi karena ngerasa baik-baik saja gitu ya, tidak ada masalah, jadi tidak dilanjutkan kepada terapi sehingga jatuh ke kondisi yang berat gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat ya, gimana Bu? Bisa jadi begitu Mas, karena baru tahu status kadang mereka menghilang. Oh gitu. Kadang mereka menghilang sampai 1 tahun, sampai 5 bulan gitu. Itu yang bisa menyebabkan ke AIDS. Karena tidak dari baru tahu status itu mereka itu tidak langsung terapi. Kalau mereka langsung terapi, tapi sekarang ini kita ada kalau teman-teman sudah baru tahu status itu langsung ARV. Nah, itu untuk mengurangi teman-teman jumlah kasus AIDS-nya. Penularannya gitu. Bisa dikendalikan. Karena gini, saya pernah juga menemukan kasus mungkin dia sudah tahu statusnya, tapi justru karena dia tahu statusnya, dia menjadi, ini karena stigma ya di masyarakat, dia menjadi malu, menarik diri sehingga dia nggak kembali lagi gitu. Hal seperti itu terjadi tidak di sehari-hari Mbak Ning menemukan? Terjadi Mas. Dan seperti apa Mbak Ning menangani kalau pada apa yang diedukasikan kepada masyarakat? Biasanya sih yang teman-teman butuhkan itu kepercayaan diri dulu Mas. Dibangun kepercayaan diri dulu ya. Karena tidak semua orang itu
bisa menerima kondisinya atau menerima statusnya. Statusnya itu iya. Jadi kami pendamping itu pelan-pelan istilahnya membangun kepercayaan diri dulu terhadap mereka, karena mereka di saat baru tahu status itu kan yang paling mereka butuhkan itu support ya. Yang support, karena tidak semua teman-teman itu istilahnya membuka status sama keluarga atau pasangannya. Malu kan karena Iya. masih stigma penyakit ini kan masih betul, karena yang mereka takutkan itu stigma, betul. terus apa istilahnya dikeluarkan dari kampung, dari isolasi lah kan. Ya, banyak kasus isolasi seperti itu. sosial ya. Yang mereka butuhkan itu pertama itu support. Jadi kami pendamping itu berusaha masuk, karena tidak semua orang juga bisa menerima, Mas. Iya. Tidak bisa menerima saat itu status mereka, kondisinya. Iya, jadi kami itu pendamping pelan-pelan membangun kepercayaan diri mereka dulu, gitu, supaya mereka itu bisa menerima dirinya. Oh, saya ada virus. Nah, tahu dulu keadaannya dan menerima lalu melakukan sesuatu. Baru pelan-pelan kita ajak dia ke layanan. Ya. Kemudian kalau dari sisi aspek resiko ini Pak Yudi dan komunitas apa atau aktivitas apa atau apa sih yang berisiko untuk kita saya istilahkan itu terkena mungkin ya apa? Ada ininya nggak faktor risikonya? Kalau kita berbicara resiko, saya bisa bilang semua kita beresiko. Iya, semua kita beresiko. Tidak hanya teman-teman yang saya sebutkan tadi, teman-teman GWL, teman-teman PSP, teman-teman Penasum, tapi semua. Di 2021 saja data dari Dinas Kesehatan Provinsi SCB sendiri nomor 2 yang paling banyak temuan kasus itu pada populasi ibu rumah tangga. Nah, kok kenapa bisa? Kalau kita berbicara sebentar Pak Yudi, ini saya agak sedikit ini dengan temuan ini kan sedikit mengkhawatirkan dan mengejutkan bagi saya. Walaupun saya orang kesehatan ya, karena dalam bayangan saya HIV/AIDS ini kan ini awam ya, saya berpikir HIV/AIDS ini adalah lebih banyak ditularkan pada tadi perilaku seksual yang berisiko, kemudian penggunaan jarum suntik. Nah, ibu rumah tangga ini kan cuma megang sutil sama apa sih pisau dapur Pak Yudi. Ya. Jadi seperti apa mekanisme sehingga kemudian ibu rumah tangga ini menjadi salah satu populasi yang kemudian berisiko, Pak? Jadi ini kan kita bisa melihatnya dari dua aspek. Yang pertama, kenapa kasus kemudian banyak terungkap di satu sisi karena memang layanan kita pertama itu bekerja dengan baik, artinya aktif ya? Iya, aktif. Misalnya saja program kita kan setiap ibu hamil di trimester pertama itu wajib diperiksa HIV-nya. Jadi setiap ibu hamil di trimester pertama itu wajib diperiksa HIV. Jadi dia ke posyandu gitu ini di 3 bulan pertama saya pasti dites HIV oleh teman-teman puskesmas. Begitu juga ketika dia ke rumah sakit. Artinya dengan sistem ini kan sudah secara masif untuk mengetahui status HIV dari ibu-ibu lah dalam hal ini, terutama ibu hamil. Itu yang pertama terkait dengan layanan. Yang kedua adalah faktor resiko kalau untuk ibu rumah tangga itu kan bisa dari dua hal. Yang pertama, dia mungkin dulu pernah berperilaku beresiko yang tidak dia sadari sebelum dia menikah. Yang baru kemudian ketahuan pada saat tadi diperiksa ketika dia posyandu kan, posyandu untuk ibu hamil atau posyandu keluarga kan bisa diperiksa juga. Dan yang kedua dari ini yang kemungkinannya lebih banyak dari para suami. Ya kan, karena walaupun ibu rumah tangga hanya di rumah, tapi kan kita nggak tahu suaminya sudah kemana, gitu kan, hingga di tikungan mana, jalan di mana, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor resiko yang dibawa pulang ke rumah, dan ketika dia kemudian membawa penyakit maka otomatis besar sekali kemungkinan ditularkan kepada istrinya. Nah, kemudian dari sisi itu kenapa kemudian kami juga dari program memang lebih kepada teman-teman yang beresiko di titik hotspot tadi untuk kita edukasi, misalnya ketika
mohon maaf teman-teman yang pekerja seks perempuan, walaupun tidak ada yang dilegalkan di kita ya, Ya. tapi kan prakteknya ada. Minimal dia ketika akan menerima misalnya tamu dalam tanda kutip itu, dia mewajibkan misalnya menggunakan nama seperti itu, sehingga kemudian potensi penyakit itu bisa direduksi untuk tidak ditularkan kepada orang lain dan ditularkan kemudian kepada istri, kalau dalam hal ini misalnya para bapak rumah tangga. Ya, saya kira hal-hal seperti ini juga mungkin tidak perlu lagi tabu untuk kita bicarakan Pak Yudi ya. Ya. Artinya daripada kita kemudian menutup mata seolah tidak terjadi, tapi kemudian yang mendapat masalahnya kan yang di rumah ya. Karena mungkin tidak bisa kita juga, ada satu sisi yang tidak bisa kita cegah, tapi ada yang bisa kita cegah seperti Pak Yudi, yang mungkin edukasi yang perlu terus kita sampaikan Pak Yudi. Ya, itulah kenapa kami juga seringkali juga turun sama-sama teman-teman promkes, terutama yang di puskesmas. Misalnya kita akan sosialisasi tentang ya tadi misalnya ibu hamil atau apa, kami biasanya juga disertakan gitu untuk menyampaikan tentang HIV ini, walaupun sekilas atau paling tidak membuka gambaran gitu bahwa ini ada potensi ini loh. Kemudian begini cara pencegahannya. Kemudian kalau misalnya ada yang terkena di sekitar kita, jangan distigma, jangan didiskriminasi karena dia tidak menular semudah COVID misalnya, tidak menular segampang TB misalnya, karena kan HIV ini penularannya kan lewat 3 cairan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama cairan kelamin, baik itu cairan sperma pada laki-laki ataupun cairan kelamin wanita. Kemudian yang kedua darah, dan yang ketiga air susu ibu. Jadi penularannya tadi dari cairan kelamin, kemudian darah dan air susu ibu. Itu jarum suntik. sama jarum suntik. Ya, jarum suntik itu kan darah dia. Di darah ya. Berarti 3 hal ini ya. Nah ini saya pengen sedikit masuk nih dari cara penularan ini ya Pak Yudi ya. Banyak juga dulu ya beberapa teman yang pernah kita temui. Apakah kayak misal ciuman? Jadi ini sekali lagi ini kita mencoba untuk tidak tabu untuk berbicara hal ini ya. Karena kan ya sekarang sudah apa ya, saya juga agak berat sebenarnya mengungkapkan hal seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang anak SMA itu sudah terbiasa ciuman bibir, SMP pun juga mungkin sudah dilakukan. Apakah ini juga sesuatu yang bisa menjadi faktor resiko gitu ya Pak Yudi itu nih? Karena tadi kita lihat berbicara cairan kan ya, ada cairan darah, kemudian cairan kelamin, kemudian satu lagi tadi air liur Pak ya? Air susu, sorry saya. Nah ini kalau misalnya ciuman itu juga pertukaran cairan di situ, gimana Pak Yudi? Nanti tambahkan juga sama ini dari pengalaman ini. Tapi kalau kita berbicara penularan HIV itu memang tidak. Kalau berbicara virus itu ada di mana, itu hampir ada di seluruh cairan yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Tetapi prinsip penularannya itu kita kembali ada namanya EC. Bukan merek rokok ya, memang sama persis ya. ESSE. Iya, sama persis. Itu kepanjangannya apa Pak? Yang pertama itu adalah exit. Exit itu adalah ada virus yang keluar dari dalam tubuh kita. Itu yang pertama dulu, entah itu darah, entah itu ini yang paling banyak terdapat ya di ketiga cairan tersebut. Kemudian S-nya itu adalah survive. Virus itu hidup dulu. Jadi ketika dia keluar dari dalam tubuh, tapi kemudian misalnya dia jatuh ke lantai dalam hitungan menit, panas, dia kan mati. Kemudian dia sudah tidak hidup, jadi tidak bisa menularkan HIV. Kemudian S yang ketiga itu sufficient, jumlahnya cukup. Nah disinilah cairan air liur tadi, walaupun kalau berbicara anak SMA, anak yang belum cukup umur, anak yang belum menikah, memang kan tidak boleh melakukan itu. Tapi kalau kita berbicara fenomena berbicara tentang HIV ya ciuman bibir atau French kiss tadi ya, kalau dibilang di cairan air liur ada yang pamilnya itu bergalon-galon air liur. Ya mungkin kalau ciumannya sama minum air liurnya bergalon-galon mungkin bisa. Mohon maaf dia sampai ada darah misalnya. Oh gitu, ada darah pada saat ciuman. Mungkin giginya berdarah. Mungkin hampir nih cuma sampai darah-darah gitu. Nah di situ ada. Cuma tetap ini sih Pak ya, kalau saya ingin juga menggarisbawahi itu tetap beresiko kan ya. Tetap ada resiko. Ya, karena siapa tahu ada darah di situ. Benar. Jadi kalau bisa sih kita
untuk usia yang masih sangat produktif dihindari dulu mungkin ya. Ya, itu nanti lari ke pencegahan HIV. Pencegahan Di situ ada. Kemudian yang terakhir tadi EC itu adalah enter. Jadi virusnya keluar, jumlahnya cukup, kemudian virusnya hidup dan ada jalan masuk. Ada jalan masuk. Kalau dia tidak ada jalan masuk ke dalam tubuh, ya dia tidak akan menularkan. Nah, seperti tadi. Jadi dari 4 itu keempat-empatnya harus dipenuhi. Salah satu saja tidak ada, maka tidak bisa. Jadi tidak gampang penularannya. Kalau berbicara aspek sufficient ya, Pak, artinya kan kecukupan virus untuk bisa menginfeksi. Kalau saya misalnya pasien HIV/AIDS, misalnya nih Pak ya, semoga enggak sih. Saya minum dari gelas, kemudian kita bertukar gelas sama Pak Yudi. Ini apakah memungkinkan untuk menularkan? Kalau berbicara kayak tadi Pak Yudi bilang aspek sufficient, kan ini paling saya cuma sedikit nih cairan yang saya. Cuma kadang ngeri juga Pak gitu, karena kita pernah menemukan gitu. Jangankan diminum, dia pegang aja gelasnya, kita nggak berani pegang lagi Pak gitu loh, saking paranoid jadinya kan. Gimana Pak? Kalau misalnya bertukar alat makan, ini lagi Pak, satu lagi, handuk, keringat kan ya, cairan gitu. Itu gimana? Apakah juga resiko? Memang ini adalah salah satu bagian dari stigma yang masih berkembang di HIV, bahwa interaksi sosial itu tidak menularkan HIV sama sekali. Oh begitu. HIV ya tadi, apalagi misalnya kita anak-anak muda, biasanya masih muda join kopi, walaupun semakin kesini kan semakin perlu kita hindari karena banyak hal tadi, ada TB, ada COVID, sekarang muncul lagi ada hepatitis misterius seperti itu yang tetap perlu kita hindari. Tetapi untuk HIV, interaksi sosial berjabat tangan, cupika-cupiki, itu kan hanya berpelukan atau bertukar pakaian itu tidak menularkan. Ya, mungkin kalau gatal-gatal ya dari bertukar pakaian. Tapi kalau untuk HIV tidak. Berarti ini juga mungkin yang menjadi salah satu bagian edukasi kita ke masyarakat. Mandi di kolam renang yang sama pun tidak masalah. Oke. Cuma ya tadi karena kita kan masih parno gitu kan, kita HIV baru pegang ini. Sudah takut. Artinya pesan edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau ada orang dengan HIV, AIDS gitu, kita tidak usah jauhi, artinya tetap kita berinteraksi dengan dia. Karena tidak semudah itu juga virusnya menularkan, kan seperti itu Pak ya. Tapi pesan yang disampaikan Ning tadi kan mereka butuh support. Jadi teman-teman pendamping ini selain membantu teman-teman ODA ini untuk patuh minum obat gitu kan, ngambil obat tepat waktu, juga memberikan dukungan terhadap teman-teman ini bahwa ada istilahnya KDS nih ya, kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya. Oke. Jadi di situ teman-teman itu bertemu, bertukar pikiran, saling berinteraksi, saling menguatkan. Saling menguatkan ya. Kadang-kadang kan merasa sendiri, saya HIV seolah-olah dunia akan runtuh. Iya, selesai akhir dari kehidupan. Ada banyak nih teman-temannya gitu. Jadi bisa. Gimana Bu Ning, itu pengalamannya Bu Ning mendampingi? Kami itu di Inset itu, KDS itu tiap 1 bulan sekali, kadang 1 kali dalam 2 bulan, kadang kami itu bertemu sesama komunitas. Itu ODA semua? ODA. Di situ seru ya? Di situ tempat mereka itu sharing Mas. Jadi tidak istilahnya kalau di luar mereka tidak membicarakan penyakit, istilahnya misalnya kalau ketemu apa itu cukup di dalam itu saja, di dalam ruangan tertutup itu saja. Jadi teman-teman itu bisa sharing, bisa bagi pengalaman waktu mereka pertama tahu status, bagaimana mereka ketika istilahnya membuka status sama keluarga. Nah, terus bagaimana kepatuhan mereka, terus gimana ketika mereka putus obat, apa yang mereka rasakan, nah jadi mereka itu di KDS itu tempat teman-teman untuk sharing. Rencananya juga besok akan diadakan seperti itu ya. Ini menarik ini Mbak Ning. Jadi saya juga jadi pengen ikut seperti apa sih kalau misalnya teman-teman udah ketemu seperti apa situasinya. Artinya saya ingin juga melalui podcast ini kita mainstreaming kan, mainstreaming isu bahwa kita mengangkat isu inklusi kan, bahwa teman-teman yang dengan ODA ini juga butuh ruang untuk bertemu. Kemudian kita pun yang tidak ODA, kita juga ikut di situ. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu loh. Karena tadi banyak hal Pak ya, bahwa itu tidak semudah itu juga menular gitu.
Nah itu memungkinkan tidak? Misalnya kami ikut di situ nimbrung, kita ngobrol bersama, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama, memberikan ruang kepada mereka untuk berkreasi. Itu sangat memungkinkan tidak di komunitas? Bisa. Sangat bisa. Bisa. Istilahnya, tapi tidak semua sih teman-teman bisa menerima orang luar gitu ya. Oh begitu juga ya. Karena Agak tertutup juga. ya, karena mereka kan takut istilahnya ketika mereka bertemu, takutnya mereka nanti teman itu akan ngomong ke orang lain, jadinya Privacy ya. statusnya Dibuka. dibuka ke sana kemari gitu. Tapi kalau kami yang bisa memfasilitasinya Mas, misalnya kalau misalnya ada orang luar atau siapa yang mau bertemu, kami pendamping yang memfasilitasi. Ini ada satu lagi yang menarik Mbak, yang saya juga sangat ingin tahu. Saya pribadi sangat ingin tahu. Teman-teman dengan ODA ini, mereka diterima tidak di lingkungan kerja? Atau mereka diterima tidak di lingkungan pendidikan? Ada nggak Mbak Ning menemukan kasus ODA yang bekerja di instansi tertentu atau ODA yang masih kuliah? Seperti apa mereka menjalani kehidupannya? Ada Mas. Ada ya? Ada. Jadi teman-teman di lingkungan kerja itu mereka biasa-biasa aja. Diterima ya? Diterima dengan baik selama mereka istilahnya tidak membuka status. Tidak buka status? Karena takutnya kalau di tempat kerja mereka membuka status kan akan istilahnya Penolakan gitu ya? akan jadi masalah juga buat mereka, Ya. membuat teman-teman ini juga down gitu Iya, kan. iya. Kalau di pelajar juga ada, Ada. Oh, yang gitu. mahasiswa juga ada. Jadi kami itu istilahnya dari apa ya, status sosial, dari semua status sosial itu kami ada. Menemukan Iya. kasusnya. Dari TNI, dari ada. Polri, dari ini ada Mas. Dan mereka-mereka yang masih produktif ini juga masih dalam proses terapi ya, tetap Masih terapi. rajin. Jadi, apa tadi ARV ya? ARV. Ya. Nah, kalau berbicara ARV, pada ODA yang juga masih sangat produktif. ARV ini menurut pengalaman Bu Ning dan Pak Yudi, apakah ARV ini juga efektif untuk, pertanyaan saya dua. Pertama, apakah ARV ini bisa menyembuhkan mereka? Lalu yang kedua, apakah ARV ini bisa membantu mempertahankan kualitas hidup mereka sehingga mereka bisa tetap produktif? Seperti apa pengalaman? Kalau untuk menyembuhkan mungkin karena virus itu kan akan ada di dalam tubuh kita seumur Seumur hidup. hidup, oke. Paling tidak dia dikatakan sehat gitu. Iya, iya. Sehat dalam artian bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa menikah, punya anak. Gitu. Kalau sembuh mungkin karena nggak bisa ya, soalnya kan virus itu Virusnya tetap ada. ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah rajin minum obat, istilahnya terapi ARV, virus itu juga bisa tidak terdeteksi. Oh begitu. Iya. Jumlahnya berkurang mungkin Iya. gitu ya, atau apa? Bisa juga tidak terdeteksi, Mas. Istilahnya tidak bisa dicek dengan alat, Oh gitu. tidak terdeteksi dia. Sehingga tidak akan bisa menularkan kembali atau masih ada resiko. Resiko tetap Resiko ada tetap ada. menularkan sewaktu-waktu dia itu istilahnya ARV-nya itu tidak patuh. Oh gitu. Jadi di situ kalau sudah virusnya tidak terdeteksi, kalau ibu yang mau program anak bisa Masih boleh. Boleh. Oh, gitu. selama dia istilahnya kan kalau masalah anak menikah itu kan sudah hak kita. Hak asasi ya. Ya. Jadi Dalam kita keadaan juga, apapun ya. Jadi kita juga tidak bisa membatasi mereka. Oke. Jadi kalau yang bisa saya tangkap, walaupun ARV ini, terapi ini tidak bisa menyembuhkan secara total, tapi ARV ini bisa membantu mengurangi resiko, Ya. mengurangi angka kesakitan dan kematian, sehingga Kualitas wadahnya hidup bisa juga. hidup berkualitas, bisa menikah, bisa bekerja, bisa punya anak dan seterusnya. Dan itu bisa ya, artinya tidak perlu takut. Misalnya Tidak. dengan ODA terapi ARV rajin boleh untuk menikah, boleh. Oke. Ya, ya. Nah ini saya tadi sempat kita bicarakan sebelum mulai. Pak Yudi dan Bu Ning kan hari-harinya bekerja dengan, sebenarnya Bapak Ibu berdua ini populasi beresiko loh ya sebenarnya kalau saya katakan, ya enggak? Karena setiap hari bekerja, sementara Bapak Ibu berkeluarga. Apa sih yang bikin Pak Yudi dan Bu Ning bertahan melakukan ini? Ini kan sesuatu yang sangat, bagi saya pribadi sangat inspiratif. Tidak semua orang Pak mau melakukan hal ini. Saya perawat, tapi saya ngeri-ngeri sedap juga kadang kalau ketemu pasien dengan hal seperti ini. Jadi apa yang Pak Yudi dan Bu Ning bisa sampaikan ke kami, ke masyarakat, ke ODA, ke keluarga dengan ODA? Bapak Ibu saja yang bukan keluarganya mau gitu memberikan support.
Ya, menghela lapas dulu Kalau karena Pak Yudi kayaknya dari bukan lihat- Pak Yudi mau menyampaikan ya. karena ini kan sesuatu tadi yang disampaikan oleh Neng, ada banyak teman-teman kita dari berbagai profesi yang positif HIV, Iya, iya. tetapi kemudian memang masih beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap melindungi atau menyembunyikan statusnya itu Iya. karena takut tadi itu di stigma, takut didiskriminasi, karena memang itu masih cukup terjadi gitu. Dan stigma diskriminasi itu harus saya katakan bahwa memang tidak hanya muncul dari masyarakat, tapi dari teman-teman itu sendiri, bahkan mohon maaf mungkin dari teman-teman di layanan misalnya Dari masih tenaga ada ya kesehatan, yang ya. memang belum terpapar informasi. tentang informasi HIV. Nah, kami berangkat dari bahwa memang yang pertama teman-teman beresiko, teman-teman ODA itu adalah sama seperti kita, yang juga berhak untuk memperoleh kehidupan yang sama, yang layak, yang setara, inklusi tadi. Nah, yang kedua bahwa kami juga sudah mengetahui seperti tadi apa yang menularkan HIV ini, bagaimana cara kita mencegahnya, bagaimana cara memanagenya, sehingga ketika kita sudah tahu ibaratnya kita perang itu kan, senjatanya sudah kita punya, medannya sudah kita kuasai, jadi kita Tahu caranya. tidak akan terlalu khawatir. Justru ketika kita tidak tahu tentang hal itu, kita cenderung menjadi tadi parno, kadang-kadang karena ketidaktahuan atau acuh tak acuh, bahkan itu yang berisiko untuk membuat kita tertular. Jadi setelah kita pahami tentang apa itu HIV, tentang bagaimana juga teman-teman ini, ya saya pikir kita akan biasa saja, dan sehari-hari seperti tadi kita rangkulan, kita biasa ya. tidak ada masalah. Dan terkait resiko, saya pikir bukan hanya kami yang terbiasa bertemu dengan teman-teman ini, kadang-kadang orang lain pun ya seperti yang kami tahu dari teman-teman ini kan, kadang-kadang ada diskusi, kadang ada ini teman-teman PSP, kadang ada dari unsur pejabat, misalnya ada ini juga kan, secara tidak langsung bisa bilang dia tidak berisiko, ternyata berisiko juga. Ya. Pada dasarnya kita semua berisiko, tetapi bagaimana kita mengetahui cara untuk mencegah dan mitigasi risikonya ya. yang kita tahu. Unek ada yang disampaikan? Kalau saya sih Mas, istilahnya karena ini sudah saya di pendampingan ini sudah cukup lama ya. Berapa tahun Bu? Saya itu 10 tahun. Wah, 10 tahun. Udah masuk SD tuh Bu. Saya sudah 10 tahun mendampingi teman-teman. Jadi awalnya memang agak ini ya, karena kita kan belum terlalu belum terlalu tahu inilah gitu. Ya awal-awalnya ada rasa takut, apalagi kalau ada TB-nya. Iya, itu kan penularannya lebih cepat daripada HIV. Iya. Nah saya konseling dulu itu dari jauh gitu, takut ini ya. Berjarak ya gitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu ya, karena ini istilahnya sudah nyaman sama teman-teman juga, teman-teman juga sudah nyaman gitu. Akhirnya saya tuh merasa istilahnya terpanggil gitu ya, jadinya melihat kondisi teman-teman seperti ini gitu, dengan kondisi yang buruk lah waktu baru tahu status apa gitu, teman-teman ini butuh saya atau butuh teman-teman yang lain gitu. Jadi sampai sekarang sih istilahnya hebat-hebat aja, walaupun bagaimanapun kasusnya teman-teman istilahnya yang teman mungkin yang teman-teman istilahnya petugas layanan mungkin merasa takut ketika, apalagi kalau teman-teman yang ada di ruangan atau apa itu kan, mereka itu istilahnya nggak berani dekat, nggak berani dekat atau ketularan apalah gitu. Nah disitulah kami bisa masuk istilahnya. Jadi kami itu tidak melihat bagaimana kondisinya teman-teman, mau buruk, mau sehat, mau apa, tetap kami rangkul. Jadi saya pribadi sebagai pendamping itu ya istilahnya happy aja, enjoy aja gitu ya. Selama saya masih bisa membantu teman-teman. Artinya kan kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang memang keadaannya biasa saja, mungkin tidak terlalu besar maknanya ya. Tapi begitu kepada teman-teman ini yang istilahnya termarginalkan ya, dalam keadaannya sangat tidak inklusif, ada bantuan sedikit pun mungkin sudah sangat bermanfaat. Jadi
keren banget dari penemuan kasus sampai pendampingan bahkan ditamanin keren banget. Apalagi kan udah kondisi teman-temannya sudah buruk istilahnya ya, Buruk, antara Ya, kita sudah nggak ada yang perhatikan. ya antara iya atau tidak kan. Ya, ya. Ketika mereka sehat, istilahnya kita itu pendamping itu senang gitu ya, serasa ada istilahnya apa ya, istilahnya iya, Kuasa sendiri kuasa mengembalikan tersendiri kualitas dari hidup awal seseorang, dari ya. baru tahu status Iya, sudah betul. kayak mau kemarin yang tadinya mau bunuh diri, Iya, mau itu yang saya apa, pikirkan, Mbak. setelah Bening, mereka betul. istilah stabil, rajin minum ARV, sudah menikah, punya anak. Wah, keren banget. Ya, Itu ya. seperti apa memberikan Ya. kehidupan baru ya, Bu. Dan anaknya tidak tertular. Dan anaknya tidak tertular. Luar biasa, istilahnya puasnya kita tuh luar biasa Itu sekali Seperti rasanya. memberikan kehidupan baru Ya. pada seseorang, dan itu tentu tidak terbayar dengan Dan itu nggak materi. bisa dibayar dengan Tidak apapun dengan itu. materi. Mas melihat teman-teman sehat, istilahnya bisa menikah, apalagi sampai punya anak itu luar biasa. Aku sampai menangis tuh. Karena langsung sehari-hari ya mendengarkan. Iya, karena Ya, sudah saya 10 juga tahun sangat Mas. merasakan apa ya. Ya, kita pernah melihat orang yang pada titik terendah hidupnya kan, dia sudah mungkin di depan matanya ada kematian yang dilihat dengan penyakit yang stigma apa dianggap aib, dianggap apa penyakit aib seperti itu. Mbak Ning hadir memberikan kehidupan baru sampai dia punya anak, dan wah, gimana perasaan rasanya mungkin nggak bisa diungkapkan ya, Bang Ning ya. Nangis dulu nggak apa-apa. Luar biasa. Ya, keren banget. Saya juga agak sedikit emosional jadinya nih. Oke, mungkin closing statement Pak Yudi, apa yang ingin disampaikan? Banyak memang yang sudah kita bicarakan ya, tapi mungkin ada hal yang ingin kalimat dua kalimat yang Pak Yudi ingin sampaikan pada masyarakat, pada kita. Kalau saya mungkin sebagai closing ingin berbicara tentang bagaimana mencegah HIV. Ya. HIV/AIDS itu bisa dicegah dan sangat mudah gitu hanya dengan ABCDE. A itu adalah abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Abstinence. Abstinence, terutama ini kepada teman-teman remaja, kepada teman-teman yang memang belum menikah, jangan melakukan hubungan seksual. Karena ya tadi itu kita tidak tahu penyakit apa yang beresiko ditularkan ke kita atau kita tularkan ke orang lain. Kemudian B itu be faithful. Be faithful. Faithful. Saling setia, bukan hanya setia karena tadi ibunya saja yang setia di rumah, tapi kan ya bapaknya kemudian nakal di tiap tikungan gitu kan, itu bawa penyakit. Jadi be faithful, saling setia. Nah, ketika A tidak terpenuhi, B tidak terpenuhi, baru kita berbicara C, kondom. Jadi program HIV itu tidak melulu tentang kondom sehingga orang berpikir melegalkan perzinahan dan sebagainya. Tetapi ini dulu bentengnya A sama B. Nah, ketika itu sudah terlewati, kita tidak bisa cegah dia melakukan hubungan seksual, kita tidak bisa menasehati dia untuk saling setia, maka baru dia C. Ketika sudah sangat berisiko harus menggunakan kondom. Kemudian D-nya do not drugs, jangan tersentuh dengan obat-obatan, terutama tadi yang menggunakan jarum suntik, karena itu penularannya langsung kan lewat darah. Apakah kemudian narkoba yang tidak menggunakan jarum suntik tidak beresiko? Belum tentu juga, karena ada beberapa narkoba misalnya yang oral itu efeknya selain misalnya stamina juga meningkatkan libido seksual. Nah, ketika itu terjadi kan kemudian dia perilaku beresiko secara seksual. Dan yang terakhir itu adalah edukasi. Jadi dengan kita berbicara tentang ini, mungkin nanti teman-teman masyarakat yang mendengar ini bisa menyampaikan minimal ke orang terdekatnya, ke keluarga, ke tetangganya, ke masyarakat, sehingga banyak orang, kita harapkan semua nanti bisa terpapar tentang HIV ini, sehingga kita tidak mudah untuk menstigma, mendiskriminasi. Ada tetangga yang diketahui HIV diusir, ibunya yang HIV tapi anaknya diminta keluar dari sekolah dan sebagainya, karena itu pernah kita alami. Jadi
dengan kita mengetahui tentang apa itu HIV, bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya, insya Allah kita bisa bersikap lebih baik terhadap teman-teman yang berisiko maupun terhadap cara kita sendiri membantu mereka. Kuning masih saya kalau lihat Kuning jadi ke Pak Yudi gimana saya, tapi saya bisa membayangkan Kuning, saya bisa membayangkan rasanya karena kita juga sering mendampingi kan ini ya Allah, memang kayak saya bilang tadi yang pernah berada di titik terendah hidupnya kemudian menemukan itu dikasih 1 miliar pun Kuning mungkin nggak seberapa ya. Gimana? Ada yang disampaikan Kuning? Selama kita menjaga pola hidup, patuh ART, HIV itu bukan harga mati, masih bisa kita meningkatkan kualitas hidup. Ya, bisa nikah, bisa punya anak. Jadi kalau teman-teman ada yang istilahnya positif, ya, berobat, tetap semangat, support selalu ada ya. Kami pendamping siap selalu membantu. Okay. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yudi, Kuning. Waktunya ini mungkin nggak sampai sejam ya kita, tapi luar biasa bagi saya. Kemudian apa yang kita substansi hal yang kita bicarakan ini bagi saya nutrisi semua dan sangat bagi saya pribadi sangat menyentuh. Semoga ini menjadi bagian dari edukasi kita kepada masyarakat. Terima kasih Pak, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Yudi, Kuning sudah mau mengambil jalan sunyi. Ini saya bilang jalan sunyi ini karena kan nggak semua orang Pak mau melakukan ini jalan sunyi. Semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah yang kemudian dicatat kebaikan untuk Bapak dan Ibu berdua dan teman-teman semua yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya Pak Yudi dan Kuning selama kita berbicara di meja podcast ini. Baik teman-teman semua, sahabat podcast dimanapun berada, itu tadi pembicaraan diskusi kita yang lumayan singkat tapi bagi saya sangat bernutrisi. Ada banyak hal yang terungkap, bagaimana kita mengenali HIV/AIDS, bagaimana kita menghindari, kemudian bagaimana kita membangun support system untuk teman-teman yang hidup dengan AIDS ini sendiri, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk kembali menemukan dan membangun kualitas hidup mereka. Kita juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan atau ekosistem yang inklusif bagi saudara-saudara kita yang mereka saya yakin tidak menginginkannya ya. Mereka saya tidak menginginkannya tapi mungkin keadaan sehingga kita punya peran menjadi support system di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaan bersama di podcast Pro Health NTB Network, satu-satunya platform informasi, edukasi, dan promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.